hadir atas undangan kami untuk kegiatan kita siang ini, jadi kegiatan cooling system. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya dan kegiatan-kegiatan kami juga sebelumnya, bahwa cooling system ini atau sistem pendingin ini sangat diperlukan. Bukan hanya dalam konotasi memang saat ini kita lagi panas cuacanya, dan cuaca tidak menentu, kadang langsung hujan, setelah itu panas sekali. Nah, ini memang sudah saatnya dan diperlukan untuk kita lakukan cooling system pada tahapan inti pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Kabupaten Sopeng. Perlu saya sampaikan, alhamdulillah, terima kasih saya yang kedua pada rekan-rekan semua bahwa kegiatan sampai dengan saat ini tahapan kampanye semuanya berjalan dengan kondusif dan aman. Debat pertama yang kita laksanakan di Kota Makassar kemarin, alhamdulillah dinilai oleh Polda dan pimpinan kami yang paling tertib sampai dengan saat ini untuk pelaksanaan debatnya. Tepuk tangan buat rekan-rekan semua. Rekan-rekan, saya perlu sampaikan bahwa kemarin kita suatu kegiatan pemilu dan pemilihan legislatif di beberapa bulan yang lalu, Kabupaten Sopeng ini adalah kabupaten ketiga se-Indonesia paling aman pelaksanaannya. Ini bukan kerja siapa-siapa, tapi kerja rekan-rekan semua. Bukan cuma kerja aparat, bukan kerja stakeholder yang ada, tapi kombinasi, kolaborasi dari semua stakeholder, dari semua rekan-rekan semua yang menjadikan cooling system atau rasa aman ini yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, berangkat dari situ, tidak salah apabila kami atau kita semua yang ada di sini menginginkan hal yang sama itu terjadi kembali di Kabupaten Sopeng. Dan saya yakin dan percaya betul bahwa di hati saudara saya semua yang ada pada saya menginginkan itu. Tidak ada dalam hatinya itu mau ribut, mau konflik, tidak ada. Setiap manusia yang ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah, itu semuanya kebaikan semua dalam hatinya. Karena lahirnya fitrah, lahirnya baik. Bagaimana dia tidak baik? Ketika dia bergaul atau salah pergaulan, salah asuhan dan seterusnya. Tetapi tentu kita harus saling mengingatkan untuk kebaikan-kebaikan yang kita tanam di Kabupaten Sopeng. Kemudian yang ketiga, saya juga mengapresiasi beberapa langkah teman-teman atau hampir keseluruhan yang melakukan pemberitaan positif terkait dengan kegiatan-kegiatan kita yang ada di Kabupaten Sopeng. Tentu saya juga sudah mengeluarkan surat edaran dan pemberitahuan secara lisan di hampir seluruh grup-grup WhatsApp maupun ke media sosial yang lain, Instagram dan lain-lain, yang ingin menyampaikan rasa keinginan besar saya, Pak Dandim, Pak Kajari, untuk melihat Kabupaten Sopeng ini aman, sejuk, damai, sampai dengan pasca nanti pencoblosan dan penentuan siapa kepala daerah kita yang terpilih, yang sudah ditetapkan sama Tuhan. Percaya atau tidak, bupatinya sudah ada, karena Tuhan sudah menentukan. Kalau ditanya siapa, wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang saya banggakan, kemudian juga saya ingin menyampaikan pesan dan himbauan Habib kepada kita semua, orang tua saya, teman-teman saya, rekan-rekan saya. Kita harus jaga Kabupaten Sopeng, karena yang ingin atau yang membentuk opini-opini di masyarakat, apakah itu negatif, positif, dari teman-teman semua. Boleh kita sebagai seorang jurnalis menuliskan lewat perintah, itu haknya teman-teman. Tetapi saya juga menghimbau bahwa pemberitaan ini harus berimbang, tidak menuju kepada langsung person. Saya pikir juga ada kaidah-kaidah di dalam sistem atau cara-cara penulisan di jurnalis ataupun wartawan. Saya yakin dan percaya itu, bahwa saya kembali lagi tadi, kita semua punya niatan yang baik, nawaitunya baik, ingin melihat pilkada kita di Kabupaten Sopeng ini betul-betul aman, nyaman, sejuk, sehingga apa yang kita harapkan semua dapat berjalan dengan kondusif. Kemudian
Yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan sebelum nanti ada tambahan dari sebutan dari Pak Dandim dan juga Pak Kajari adalah yakin dan percaya bahwa kami bertiga, saya khususnya selaku aparat dari kepolisian akan berdiri di tengah untuk menetralkan. Bahwa kami netralitas itu yang utama. Perintah dari atas sudah jelas sampai ke bawah. Kami netral. Tidak ada pengaruh kanan kiri, atas bawah, tidak ada. Perintah dari atas jelas, kami laksanakan netral. Karena itu saya juga mengajak semua teman-teman KB, orang tua saya, teman-teman saya untuk kita jaga bersama. Ada mungkin sebagian dari kita yang sudah direkrut oleh pasangan satu ataupun pasangan dua, silakan, itu menjadi hak dan memang boleh. Namun memang perlu untuk itu tadi pemberitaan yang berimbang, dan saya yakin itu yang bisa menyejukkan kita di Kabupaten Sorong. Unit sistem kami bentuk tidak hanya dengan kegiatan seperti ini, banyak kegiatan yang lain yang dilakukan oleh kami, oleh Dandim, oleh Kajari untuk bersama-sama. Kami Pak bertiga kalau tidak bertemu satu hari itu kayak ada yang kurang. Apa yang dibicarakan teman-teman? Ya pilkada. Itu ngopi di sini, bentar pindah ke kantornya Pak Kajari sampai sore, besoknya kantor Pak Dandim, kantor saya, atau kita ngopi di mana. Tidak lain tidak bukan kita bahas Sopeng ini gimana caranya kita aman, kondusif. Masyarakat kita yang berjualan, menjual, yang bekerja, berkebun, semuanya bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa tanpa terpengaruh oleh pilkada yang 1 kali 5 tahun. Saya juga menyampaikan apakah kita ada dampak secara langsung ketika si ini menang dan si itu menang. Apakah kita diangkat langsung jadi sekda, diangkat langsung jadi kepala dinas, atau langsung berubah signifikan? Tidak, ini adalah proses yang bergulir. Kita mendukung, kita punya hak politik, gunakan hak politik. Kalau saya, hak politiknya sudah dicabut oleh negara bersama Pak Dandim. Tidak ada lagi untuk hak mencoblos, kecuali saya mencoblos di rumah. Coblos di rumah dapat pahala sehari 3 kali, oke, mengaku. Tapi itu pahala, ya, itu pahala. Dan saya sudah mengikhlaskan bahwa kita harus menjaga. Saya sudah sampaikan ke seluruh pejabat utama Polres, Pak Kapolsek, teman-teman anggota saya semua, untuk kita jaga Kabupaten Sorong. Langkah-langkah yang kami lakukan tidak sedikit. Tiap malam kita sudah laksanakan patroli sinergitas. Pertama Pak Dandim, kita ciptakan beberapa posko di tiap-tiap kecamatan. Posko siap tanggap pilkada damai untuk merespon ketika ada hal-hal yang mungkin berpotensi menimbulkan gangguan. Ini sudah kita bicarakan bersama juga Pak Kajari yang selalu membackup, mensupport kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kami juga di backup oleh Brimob, 32 orang yang siap mobile menjadi power of nya Kapolres untuk menggerakkan kapan saja. Kekuatan ini dibutuhkan untuk mengamankan kita di Kabupaten Sorong. Dan tentu itu saja tidak cukup teman-teman. Itu saja tidak cukup. Peran serta teman-teman jurnalis, media wartawan ini sangat penting. Di tangan teman-teman sebagian besar yang akan merawat kebinekaan, yang akan merawat kedamaian, yang akan merawat kesejukan kita di Kabupaten Sorong. Saya yakin dan percaya itu kita satu visi, satu misi untuk menciptakan kedamaian di Kabupaten Sorong. Semangat ya, semangat. Ya, terima kasih. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Dandim untuk menyampaikan kesempatan 2 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Yang terhormat Pak Kapolres, Pak Kajari, pejabat utama Polres, pejabat utama Kodim, seluruh rekan-rekan media
Kabupaten Sopeng, ada juga yang dari luar Kabupaten Sopeng ya, ada juga dari Sopeng semua ya yang hadir pada saat ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, di kafe-nya Pak Kapolres ini, kafe Dengsija ya, kafe Dengsija. Tadi kalau sudah disampaikan Pak Kajari, kemarin Pak Kapolres sudah menelpon saya, sudah launching katanya, tapi saya protes sama Pak Kajari, belum resmi kalau belum ada undangan. Jadi tadi saya kira undangan ini undangan launching, karena saya bilang sudah berapa kali kami makan di sini sama Pak Kajari, ngopi gratis terus, selagi belum ada launching gratis. Jadi termasuk rekan-rekan media. Nanti kalau dicatat, catat nama saya sama nama Kajari aja. Jadi datang aja sebelum ada undangan launching masih gratis. Gimana? Benar nggak? Pak Husin, harus resmi, namanya Kapolres yang punya Sopeng. Masa nggak ada launching? Harus ada launchingnya. Kalau perlu kita datangkan band dari Jakarta. Bapak Ibu sekalian yang orang Sopeng menginginkan sesuatu yang tidak nyaman, saya kira tidak. Sekali lagi kami mengajak, mari Bapak Ibu sekalian, kami mengajak kita agar sama-sama menjaga Sopeng ini. Kalau hanya mengandalkan kami, aparat penegak hukum, tidak mungkin Sopeng ini aman. Karena jumlah kami terbatas. Jumlah saya cuma 138, Kapolres 350-an, Kejaksaan cuma berapa? 560. Nggak mungkin dibandingkan jumlah masyarakat Sopeng, nggak mungkin kami bisa mengamankan tanpa bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira kita sepakat, tolong kita sama-sama menjaga Sopeng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Kapolres, terima kasih Pak Dandim, terima kasih khusus kepada teman-teman media, mau media online, media cetak, media televisi, semuanya sama, adalah insan jurnalis. Sama teman-teman pengingat sosial media, ini juga di sini ada. Intinya semua sekarang susah membedakan yang mana insan jurnalis, yang mana pembuat berita. Susah Pak. Kalau dulu yang bisa membuat sesuatu viral hanya jurnalis. Kalau sekarang dia orang SD Pak, bisa membuat viral apapun. Yang membedakan itu hanya bisa dilihat pada saat kita melihat, membaca. Beda produk jurnalis, beda orang yang memang basic jurnalisnya tidak ada. Itu yang membedakan. Kita memahami bersama bahwa media itu adalah sebuah wadah yang mungkin duduknya di kota, tetapi keberadaannya seperti hantu Pak. Ada di mana-mana dia. Menulis di Sopeng, tetapi nanti orang Jakarta baca, orang NTT sama baca, orang Papua baca. Inilah hebatnya teknologi sekarang ini. Kalau masih media cetak terbatas, bikin berita langsung ke print, ACC cetak. Tapi media online, begitu diketik kirim selesai Pak. Semua orang sudah bisa mengakses. Karena kemajuan teknologi ini tentunya harus dibarengi dengan jiwa profesionalis. Sehingga yang kita hasilkan proporsionalis. Tujuan kita menjadi jurnalis bisa kita wujudkan, yakni mencerdaskan dan memberikan pemberitaan kepada masyarakat secara positif, bukan secara negatif. Olehnya itu di Undang-Undang Jurnalis
dikatakan bahwa media itu memiliki perlindungan hukum. Banggalah menjadi insan jurnalisme. Undang-undang pers memberikan Bapak perlindungan hukum. Apa perlindungan hukumnya? Ketika melaksanakan tugas selaku jurnalis, maka tidak berlaku pidana bagi Bapak dan Ibu sekalian. Tapi tanda kutip Pak, kalau melaksanakan tugas selaku jurnalis, apa tugas jurnalisnya? Berarti satu, memperbaiki apa itu kaidah-kaidah seorang jurnalis, etika seorang jurnalis. Kalau itu sudah dilakukan, maka perlindungan hukum ada pada insan